Ya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Untuk video di sore hari ini, apa yang kami bahas? Jadi ini di layar HP Anda ini kan ada tanaman kelapa sawit ya. Dan satu lagi, di tanaman kelapa sawit ini adalah yang paling urgensial adalah gulma. Nah, gulma apa yang sangat berguna untuk kelapa sawit. Jadi ya seperti video saya sebelumnya sudah saya review ya. Untuk gulma inilah yang sangat berguna untuk kelapa sawit. Nah, bergunanya di apa Pak? Apa di tanah mineral atau tanah gambut atau tanah liat ya. Yang pasti ada yang tumbuhan ini sangat berguna untuk kelapa sawit yang ada di tanah pasiran kayak gini ya. Ini pasirnya pasir putih ya, sangat pasir putih dan tebal sekali. Nah, dan ini di sini kelapa sawitnya begitu hijau royo-royo dan buahnya itu selalu muter. Selalu muter, buahnya selalu ada ya. Tuh. Nah, jadi begini, banyak perdebatan antara kelapa sawit di Indonesia dan di Malaysia itu. Banyak bedanya jauh juga ya. Sedangkan di Malaysia turun buah turun pelepah. Di Indonesia juga sama. Juga turun buah turun pelepah. Nah, di sini bisa dilihat bekasnya ya. Bekas panennya ada di situ. Jadi turun buah turun pelepah sama juga. Nah, dan di video kali ini, jadi bukan gambar ini aja yang bisa diambil. Kita bisa mengambil kesimpulan antara di tanah pasir dan di tanah gambut ya. Kita bisa ambil kesimpulan di situ. Kesimpulannya gimana? Kalau di tanah pasir ini kenapa bisa hijau royo-royo? Karena ada pemupukan yang rutin. Pastinya ya, pastinya adalah pemupukan yang rutin. Dan kedua, jika di lahan gambut itu kenapa kok bisa subur dan selalu buahnya tidak habis, selalu ada buahnya terus. Nah, dari situ kita jangan melihat dari kelapa sawitnya. Nah, tapi kita lihat dengan media yang ditumbuhi kelapa sawit. Nah, tanah gambut ini kan 100% itu bahan organik ya. Nah, dari situ kita bisa eh, menilai. Nah, jadi kekuatan oleh bahan organik ini sangat luar biasa bagi semua tanaman ya, bukan tanaman kelapa sawit juga. Jadi semua tanaman itu sangat luar biasa. Dan bedanya di Malaysia dan di Indonesia itu kenapa buahnya di sana selalu besar-besar dan kalau panen dia selalu proper pruning. Nah, proper pruning tapi buahnya selalu ada. Itu kenapa? Karena di sana kebanyakan hampir 100% itu menggunakan pupuknya organik semua. Beda di Indonesia. Jika di Indonesia kita selalu menggunakan pupuk yang sintetis atau buatan. Sebenarnya pupuk buatan ini terbuat dari apa toh? Dari batu itu ya. Jadi bertahun-tahun kita menggunakan batu untuk memupuk sebenarnya itu. Kenapa tanah kita ini kadang eh, tanaman apapun itu gagal panen. Itu sangat besar resiko gagal panen karena dari media pemupukannya aja kita sudah berbeda. Itu ya. Jadi harus perlu disadari juga bagi petani-petani apapun, petani sawit dan petani apapun ya. Selalu gunakanlah pupuk organik supaya kita bisa maju itu dalam dunia pertanian. Jadi yang harus diperbarui yaitu dari pupuknya. Pupuknya jangan jangan 100% menggunakan kimia itu jangan. Nah, contohnya di negara Taiwan. Negara Taiwan itu semua tanaman itu 90 katakan 95% dia menggunakan organik. Nah, dan yang 5% itu dia kimia. Hanya 5% untuk kimia. Sedangkan organiknya 95%. Beda di negara kita ya. Negara kita ini selalu menggunakan bertahun-tahun tuh menggunakan pupuk yang sangat sintetis atau pupuk buatan. Ya masih kecil kemungkinan ya, masih kecil banget untuk menggunakan pupuk organik itu ada sekelompok kecil yang menggunakan pupuk organik. Contoh di Bali, Bali itu banyak yang menggunakan pupuk organik. Kenapa di sana tanamannya selalu hijau-hijau. Ya, beda dengan sintetis. Sintetis ini adalah buatan dan hijaunya pun kayak kelapa sawit ini. Ini pun hijaunya beda ya, hijau pucat ya. Beda dengan organik. Kenapa di video saya sebelumnya sudah kami jelaskan di
limbah cair atau pupuk cair kelapa sawit. Nah, itu beda di situ. Jadi daunnya itu sangat hijau itu loh, sangat hijau dan lembut. Nah, sangat lembut, tidak kasar kayak ini ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya video saya tentang kelapa sawit. Jadi yang bisa diambil dalam video ini sebenarnya bukan videonya, tapi apa? Nah, bisa dinilai sendiri. Jadi ada yang komentar, ada yang komentar juga tidak berbobot. Yang maksudnya tidak berbobot ini apanya? Videonya atau apanya? Itu kan. Mau dilihat atau enggak itu ya silahkan itu loh. Tidak ada yang nyuruh. Kita tidak bisa menilai orang, ya, tidak bisa menilai orang masing-masing, ya. Itu. Oke, semoga bermanfaat video saya ya. Dan ini hanyalah referensi atau apa ya, hanya pembincangan biasa, pembincangan santai tentang kelapa sawit. Kelapa sawit di Indonesia itu kebanyakan memakai pupuk sintetis, sedangkan di Malaysia itu selalu menggunakan apa, pupuk organik gitu loh. Jadi kekuatan untuk pupuk organik ini sangat luar biasa. Kalau bisa petani-petani Indonesia ini bisa segera sadar ya apa dampak dari pupuk sintetis itu. Dampaknya ialah tanah menjadi keras karena yang dibikin dari pupuk sintetis ini adalah batu ya, batu adalah batu. Oke. Dan satu lagi tentang songgoh ini ya, ini sangat berlaku di Indonesia, negara kita tercinta. Kenapa sangat berlaku di negara kita untuk songgoh kelapa sawit? Nah, ada dua yang bikin penasaran ini. Pertama ialah dari pupuknya kita sudah memakai pupuk sintetis, dan kedua pupuk sintetis ini sifatnya memaksa tumbuhan untuk berbuah atau menghijau, itu aja. Nah, sedangkan di Malaysia kenapa dia tidak berlaku untuk songgoh? Karena dari segi pupuknya dia sudah terjamin, ya, terjamin. Yang pertama terjamin, bahkan satu pokok pun dia tidak tanggung untuk 5 kilo pemupukan, itu satu pokok. Sedangkan di Indonesia ini sawit tahun 2007 ya, untuk pemupukan sendiri itu kayak segini besarnya itu hanya 2,5 kilo, itu hanya itu 2,5 kilo sampai 3 kilo. Nah, itu pun memakai pupuk kimia atau sintetis. Oke, semoga bermanfaat video saya ya. Nah, karena ini sudah sore, salam dari saya, salam petani, salam sejahtera. Ingat, jangan sampai mengeluh, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.